Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Ya, sebelum mulai belajar di hari ini untuk mengambil keberkahan dan kelancaran kepada Ananda Nur Fasirah, kami persilakan untuk memimpin doa. Terima kasih atas memimpin doanya. Semoga kita belajar dengan lancar. Sebelum mulai belajar, Bapak akan memperkenalkan. Nah, inilah kartu ujian yang Bapak laksanakan, yaitu nama Bapak Imam Adib, kemudian jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan studi pendidikan agama Islam, kemudian masa perguruan tinggi Institut Agama Islam Samarinda. Nah, demikian perkenalan dari Bapak. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita memulai materi, Bapak akan melihat atau mengisi daftar hadir. Daftar hadir atau mengkonfirmasi daftar hadir siswa-siswa hari ini. Indah Ramadhani? Hadir Pak. Herlinda? Hadir Pak. Siti Nur Azizah? Kayaknya keluar Pak. Sudah. Nur Fasirah? Nur Hidayah? Pak. Ada. Irma Handayani? Siti? Ada. Andi Jarianto? Ya Pak. M. Syukur? Hadir Pak. Hadir. Reza Ditian? Hadir Pak. Ya, alhamdulillah peserta didik ada semuanya. Nah. Halo dong. Kemudian kami kepada Hidayah untuk membacakan surah Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin lillahi wala yajrimannakum sana'an ya Allah litaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu dan terbiasa. Dan Allah Maha itu terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, terima kasih atas darisnya. Kemudian Bapak akan menjelaskan secara singkat pada materi hari ini, yaitu tentang
kejujuran. Oke. Apa itu jujur? Mengatakan yang sesungguhnya. Ya, mengatakan yang sesungguhnya. Atau kata lain apa? Jujur itu mengatakan yang jujur, yang mengatakan yang sebenarnya. Kemudian berkata apa? Berkata apa adanya. Itulah namanya jujur. Jadi yang kita bahas pada kali di sini adalah kejujuran. Jadi kejujuran. Kemudian ya, apa tadi dia jujur tadi? Mengatakan yang sebenar-benarnya. Ya, mengatakan yang sebenar-benarnya. Ada yang lain yang tahu tentang kejujuran? Selain mengatakan apa adanya, apa sebenar-benarnya, jujur juga diartikan yaitu lurus hati, kemudian berkata apa adanya, itu jujur. Maka pada hari ini kita bahas tentang yaitu kejujuran kunci sukses dalam kehidupan. Kejujuran kunci sukses dalam kehidupan. Dan selanjutnya adalah jujur. Oke. Akan kirim materi. Nah, itu tadi. Nah, itu jujur. Jadi dalam bermasyarakat, ya, yang kita lakukan dalam kejujuran dalam masyarakat adalah kita tidak boleh melakukan fitnah. Kemudian kalau kita belanja ke tempat entah itu toko atau warung, maka kita harus jujur. Nah, waktu kantin, umpamanya ke kantin, kalau kita makan umpamanya 5, yang ngaku 5. Jangan sampai kita makan 5 ngaku 2, itu berarti tidak jujur. Kemudian kalau dalam masyarakat tidak boleh kita menfitnah. Kemudian kalau kita melanggar lalu lintas, ya kita menerima sanksi. Tidak boleh kita menyogok polisi dan sebagainya. Nah, seperti itu dalam kehidupan jujur dalam kehidupan masyarakat. Ya. Itu. Ada yang menanyakan tentang jujur? Ada yang menanyakan tentang apa yang telah dibahas? Ya, kepada Ananda Jaryanto, kemudian M. Syukur. Nah, silakan untuk membacakan apa yang tadi didiskusikan. Ya, silakan. Suaranya.
Saya yang baca Pak tadi. Ya, Jelas ke Pak suara saya Pak? jelas. Oke. Yang saya tulis tadi Pak, kata jujur dalam bahasa artinya lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya. Terus kejujuran kata sifat, idik kata lain dari kejujuran. Kejujuran merupakan prinsip hidup. Kejujuran setiap muslim merupakan puncak moralitas iman dan prinsip yang paling menonjol dalam kehidupannya. Gimana dari kelompok 2 dan kelompok 3 atas diskusi yang disampaikan dari kelompok pertama tadi? Lewat ya. Ada tanggapannya? Nggak ada tanggapan? Jadi setuju semua apa yang disampaikan? Setuju. Oke, setuju yang disampaikan. Kemudian kelompok kedua, silakan presentasikan dari hasil diskusi dari kelompok tersebut. Oke Pak, kelompok 2 yang akan membaca saya dan Indah Iya, Ramadhani. silakan. Contoh perilaku jujur, tidak menyontek ketika ujian sekolah, menyampaikan amanah dengan baik, berani berkata yang benar, membayarkan uang iuran sekolah yang dititipkan orang tua, mengembalikan uang sisa membeli buku. B. Membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku jujur harus ditanamkan dan dibiasakan baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat, sehingga terbentuk budaya jujur dalam diri masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya bentuk-bentuk kecurangan seperti tindak korupsi atau bentuk kecurangan lainnya dapat dicegah. Berikut ini adalah cara-cara menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibacakan oleh Indah Ramadhani. A. Di sekolah. 1. Meluruskan dan mengikhlaskan niat belajar dan menuntut ilmu hanya untuk mencapai ridha Allah SWT. Jika niat sudah ikhlas dan lurus, maka semua aktivitas belajar akan terasa ringan dan menyenangkan. Menjauhi perilaku curang saat mengerjakan soal ulangan dan ujian, karena kecurangan akan merugikan diri sendiri, teman, guru, dan orang tua. Berbicara dengan benar dan santun kepada guru, teman, dan semua warga sekolah. B. Di rumah, meluruskan dan mengikhlaskan niat berbakti kepada orang hanya karena Allah SWT. Memberikan informasi yang valid dan benar kepada orang tua, bersikap terbuka kepada orang tua dalam segala hal. C. Di masyarakat, tidak membuat cerita atau berita hoaks dan gosip-gosip yang dapat membuat suasana di lingkungan menjadi tidak kondusif. Apabila mendapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu, maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, karena penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk ketidakjujuran dalam melaksanakan tanggung jawab seperti melakukan korupsi. Ikhlas berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan masyarakat lainnya. Terima kasih, Pak. Oke, ya, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 3. Dari kelompok 2, maaf, dari kelompok 2. Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 1 maupun kelompok 3 dari presentasi kelompok 2? Penyalahgunaan wewenang itu selain contohnya korupsi, apalagi selain itu contohnya? Selain dari korupsi. Iya, Pak. Gimana kelompok 2? Jawabannya dari selain korupsi, apa aja contoh yang tidak jujur? Bisa dijawab.
Tidak menerima suap kepada orang yang bertahta. Iya, tidak menerima suap bentuk juga dari menghindari apa? Mogokkan gitu, Pak. Ya, jujur, menghindari dari perilaku tidak jujur. Suap itu kan perbuatan yang tidak jujur. Ya, Pak. Ya, itu. Ya, Pak. Gimana kelompok lain? Sudah? Apanya? Tidak ada tanggapan lagi? Tidak, Pak. Setuju dengan pendapat dari kelompok 2 tentang Ya, contoh setuju. jujur? Setuju, Pak. Oke, sip. Kita lanjut ke kelompok 3, mendiskusikan tentang hikmah dan manfaat perilaku jujur. Ya, kepada Nur Hidayah, Irma, kami persilakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hikmah berperilaku jujur dan manfaat berperilaku jujur. Pada awalnya berperilaku jujur terkadang sangat sulit dan pahit. Akan tetapi yakinilah letak di akhirat akan mendapatkan manisnya. Perilaku tidak jujur yang dilakukan seseorang hanya dapat menghindarkan diri dari masalah yang bersifat sementara. Padahal ketidakjujuran justru akan menambah rumit masalah tersebut. Sekali sikap tidak jujur akan diikuti oleh ketidakjujuran berikutnya. Ada contoh lainnya hikmah perilaku jujur. 1. Adanya perasaan nyaman dan hati tenang. Itu karena dalam kehidupan tidak ada hal-hal yang harus disembunyikan atau ditutupi atau dirahasiakan. Jadi kayak tenang aja hidup gitu. 2. Tidak berurusan dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi atau KPK terkait dengan pembuatan curang yang dilakukan. 3. Adanya kemudahan dalam menjalani aktivitas kehidupan disebabkan adanya kepercayaan diri dari orang lain dan juga akan disukai oleh banyak masyarakat. 4. Banyak selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala karena sudah berhasil memenuhi sifat dusta yang merupakan salah satu sifat orang munafik. 5. Adanya jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan kejujurannya. Manfaat hikmah jujur akan dibacakan oleh Irma Handayani. Silahkan. Dalam hikmah jujur yaitu 1. Dipercaya orang lain, 2. Memiliki banyak teman, 3. Terhindar dari fitnah kehidupan, 4. Mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup, 5. Mudah dipercaya dan dikenal, 6. Kejujuran dapat dijadikan cermin dan kepribadian seseorang, 7. Terbiasa melakukan kebaikan, 8. Sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu. Sekian dari saya, terima kasih. Kita mengikut Zoom-nya Pak Imam. Ya, Bapak ucapkan terima kasih atas presentasi dari kelompok 3. Nah, gimana kelompok lain tanggapan atas presentasi dari kelompok 3 dengan mendiskusikan yaitu hikmah dan manfaat perilaku jujur. Ada yang beri tanggapan? Berlinda sama si Siti Nuraziza. Nah, Nggak ada, Pak. ada. Setuju dengan jawaban dari kelompok 3? Oke.
Ya, kami ucapkan semua terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1 sampai kelompok 3. Terima kasih pada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 atas presentasi yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan materi tentang apa yang didiskusikan dari kelompok pertama. Nah, kelompok pertama tadi adalah mendiskusikan tentang dalil, pengertian dalil tentang perilaku jujur. Apa dalilnya? Yang dibaca oleh Nur Hidayah. Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 8. Nah, ini tentang ini dalil tentang jujur. Dalil tentang jujur yang dibaca tadi. Dalilnya Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti walaman nakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu dalil di surah Al-Maidah ayat 8. Nah, kemudian dalil yang kedua itu di surah At-Taubah. Di surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dan hadis juga sebagai dalil tentang jujur, yaitu dari An Abi bin Ma'adin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yatakharra sidqa hatta yuktaba indallahi shadiqan wa yakum wa kadhiba fa inal kadhiba yahdi ilal fujuri fa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yatakharra kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Itu dalil dari perilaku jujur. Nah, pengertian dalil. Nah, dari surah Al-Maidah ayat 8, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman melaksanakan semua aktivitas dengan penuh kecermatan, kejujuran, dan keikhlasan hanya karena Allah. Jadi di surah Al-Maidah itu Allah memberikan perintah kepada manusia, yaitu untuk berlaku jujur dalam hal kehidupan sehari-hari. Entah itu menjadi pedagang juga harus jujur, pelajar juga harus jujur. Kemudian menjadi saksi, ya, menjadi saksi di persidangan juga harus jujur. Nah, itu pesan yang ada di surah Al-Maidah ayat 8.
Kemudian bagi seorang muslim, ya, seorang muslim harus adil dalam saksi. Nah, saksi di sini maksudnya yang tadi, ketika ada permasalahan, kemudian kita menjadi saksi dalam suatu permasalahan tersebut, maka kita harus berlaku adil. Tidak boleh memberatkan saksi itu, justru membuat saksi palsu. Tahu saksi palsu? Tahu Pak, jangan dikasih uang itu supaya Ya, bohong. seperti itu. Itu namanya saksi palsu. Jadi dia menyembunyikan suatu kebenaran, padahal itu benar. Kemudian yang ketiga, kebencian kepada suatu kaum jangan sampai membuat seorang muslim malah bersikap bertindak yang mengakibatkan tidak berlaku adil. Jadi jangan sampai kita karena benci sama orang sehingga kita tidak berlaku adil. Enggak boleh. Kemudian umat Islam harus berbuat adil dalam segala hal. Ya, dalam kehidupan hari-hari maka kita harus berlaku adil. Harus berlaku adil. Kemudian, nah pengertian dari di surah Al-Taubah ya, di surah Taubah, pengertian di surah Taubah ayat 119. Yang pertama, yaitu pesannya di ayat tersebut adalah sebagai seorang muslim, kita tetap pada koridor takwa. Tahu takwa? Tahu Pak, kayak Apa itu takwa? tunduk apa kayak mentaati anunya Allah apa? Kayak mentaati ajaran-ajaran agama Islam gitu Pak, kayak mana ya? Mentaati ajaran-ajaran Islam dan Tidak melanggar tidak melanggar perintah Allah. Allah. Ada yang lain? Ada yang lain menanggapi selain dari jawaban Nur Hidayah tentang pengertian takwa? Jadi takwa itu ya artinya kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Umpamanya ada perintah wajib sholat subuh, maka harus bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah. Mana? Bisa dipahami semua? Bisa Pak. Nah. Ada yang ditanyakan? Di sini belum ada Pak. Belum ada. Pak, Ya. gimana dengan maksud demi kebaikan itu tidak apa-apa? Kenapa? Maksudnya Bohong. berbohong demi kebaikan itu apa? Wah. Untuk berbohong demi kebaikan, ya, itu bisa dilakukan. Ya, berbohong untuk kebaikan itu bisa dilakukan. Artinya bisa memberi contoh? Untuk Bohong kebaikan bisa dilakukan untuk kebaikan. Korupsi, Pak. Tidak bisa, itu kan bukan untuk kebaikan. Tapi di Indonesia banyak yang korupsi. Jadi korupsi itu bukan bohong untuk kebaikan, tapi itu adalah suatu perbuatan yang nyata-nyata, perbuatan yang tidak jujur. Nah, bohong untuk kebaikan itu ada. Contohnya dalam rumah tangga. Jadi contoh di rumah tangga ada mungkin istrinya masak sayur kemudian kurang garam. Nah, kemudian suaminya makan, nanti dibilang istrinya bilang, enakkah makanannya?
Nah, suami bilang enak kok. Nah, padahal tidak ada rasanya. Asin juga tidak, enak juga tidak. Ya, demi mempertahankan apa Tetangga. Tidak kelahi. keutuhan dan sebagainya, maka dikatakan oh enak. Berarti itu kan sebenarnya tidak juga bohong kan, tapi untuk suatu kebaikan maka dibolehkan. Daripada nanti kita ngomong enak kah? Oh enggak enak, enggak ada rasanya. Nah kan Tidur luar. Contoh istri akan marah seperti itu contohnya. Ya, orang butuh apa namanya? Kalau nggak dikasih tahu kan Pak, jadi masakannya gitu-gitu terus. Ya itu. Nggak dikasih. Oke. Jadi sudah bisa dipahami semua? Bisa, Pak. Oke. Ya, sebelum Bapak tutup ya kita akan ice breaking dulu ya. Artinya ice breaking itu istirahat salam untuk permainan. Ya, stop dulu. Main tuh. Ya, oke, kita akan main ya. Speaking kita adalah bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya. Yaitu adalah tebak warna. Bukan tebak kata ya, tebak warna. Nih, speaking ini adalah mengenai tebak warna. Cara mainnya yaitu jangan fokus kepada tulisan, tapi fokus kepada warna. Abaikan tulisannya, fokus kepada warna. Ya. Fokus kepada apa? Fokus kepada Warna. fokus kepada warna, bukan fokus kepada Kata-kata. tulisan. Oh, siap? Kalau kata-kata bisa, Pak. Bisa siap? Oke, kita lanjut ya. Cara mainkan yaitu abaikan tulisan, fokus kepada warna. Siap? Siap, Pak. Oke, kita lanjut. Warna apa ini? Biru. Biru. Ya, biru. Fokus kepada Warnanya. warna. Jangan fokus kepada Tulisan. kalau menjawab tulisan berarti Salah. salah. Kita lanjut sampai terakhir. Hijau. Warna Merah. ini. Ya. Ini. Hitam. Nah, ini. Biru. Iya, ini. Merah. Oke. Ini. Sakit kepala, Pak. Biru. Biru. Nah, ada yang kuning ini. Abu-abu. Abu-abu. Abu ini. Biru. Iya. Putih. Oke. Ini Merah. merah. Terus ini Biru. biru. Iya. Kuning. Oh, Hijau. hijau. Ya. Biru. Nah, Merah. merah. Ini Putih. putih. Merah. Ya, merah. Ini Putih. Putih-putih. warnanya. Ada yang biru kuning tadi. Biru. Biru. Ini Kuning. kuning. Biru. Iya, biru. Kuning. Satu warna. Biru. Ya. Ya. Ini Putih. putih.
Sebentar semua. Benar semua, Pak. Benar semua, Pak. Benar semua? Bohong dah, bohong. Oke, berarti sudah. Apa kok dia? Oh, bagus. Nah, itulah supaya kita tidak bosan dan tetap semangat dalam belajar. Itu tentang SDG-nya ya. Kamera. Ya, kita kembali ke materi ya tentang hal kejujuran, sukses dalam kehidupan. Ya, tadi ada yang menanyakan tentang berbohong untuk kebaikan boleh atau untuk berbohong demi kebaikan boleh atau tidak. Jadi gimana tadi berbohong untuk kebaikan? Ya, berbohong untuk kebaikan bisa dilakukan. Nah, oke, bisa dipahami? Bisa dipahami dengan materi yang Bapak sampaikan tadi? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak tutup, nanti Bapak kirim LKPD, jadi lembar kerja peserta didik di Google Classroom. Nanti kalian bisa mengerjakan di rumah, diselesaikan tugas tersebut. Jangan sampai ketinggalan, artinya jangan sampai kerjaan itu menumpuk. Tugas satu belum dikerjakan, datang lagi ya. Itu ya. Bisa dipahami? Apa? Oke, ya. Mari kita tutup pada pembelajaran di hari ini dengan membaca